Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya masih melanjutkan clustering jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang clustering yang menggunakan K-means. Untuk clustering kali ini saya akan menggunakan hierarchical clustering. Jadi aglomeratif hierarchical clustering atau biasa sering disebut dengan AHC. Strategi pengelompokan atau clustering untuk hierarchical itu ada dua macam, ada yang aglomeratif, ada yang divisif. Tapi di sini nanti yang kita bahas hanya yang aglomeratif saja yang umum digunakan. Jadi algoritmanya dari AHC atau aglomeratif, ini untuk aglomeratif ya. Jadi AHC atau aglomeratif hierarchical clustering. Jadi langkah pertama dari data kita hitung matriks jaraknya untuk setiap data. Untuk perhitungan jarak bebas tetap bisa pakai Euclidean, Manhattan atau Minkowski. Umumnya biasanya kita menggunakan Euclidean. Kemudian yang kedua, gabungkan dua klaster terdekat. Jadi jika jarak objek A dan B memiliki nilai jarak paling kecil dibandingkan jarak antara objek yang lain dalam matriks dengan perhitungan jarak Euclidean, maka gabungkan dua klaster pada tahap pertama atau biasa disebut DAB. Jarak A dengan B. Jadi jarak dengan A dengan B yang diambil ada jarak terkecil dulu. Kemudian perbarui jarak sesuai teknik pengelompokan aglomeratif. Jadi ada tiga macam. Ada single linkage, ada average linkage, ada juga complete linkage. Jadi kalau misalkan untuk perbaruan matrik, kalau misalkan single linkage itu kita cari jarak terdekatnya dengan menggunakan minimum. Pemilihan untuk pembaruan matriksnya ya, kita menggunakan data untuk nilai minimum. Kemudian kalau untuk average linkage itu pakai rata-rata. Kemudian kalau max linkage itu pakai nilai maksimum. Jadi umumnya juga yang paling sering digunakan itu adalah single linkage. Tapi nanti kalian bisa eksplorasi sendiri. Saya di sini hanya membahas tentang single linkage. Kemudian ulangi langkah 2 dan 3 sampai hanya tersisa satu klaster. Selanjutnya buat dendrogramnya. Nah, untuk metode pengelompokan tadi ada 3 ya tadi, single linkage, complete linkage, sama average linkage. Nah, kemudian sekarang langsung masuk ke contoh saja. Jadi misalkan saya punya 5 buah data, ada 5 data, kemudian ada dua atribut. Atribut pertama itu fitur X, atribut kedua fitur Y. Masing-masing data nilai atributnya sekian. Nah, jadi perintahnya kelompokkan dataset ini dengan menggunakan AHC, single linkage dengan menggunakan jarak Manhattan. Jadi jarak yang kita gunakan Manhattan. Manhattan itu penjumlahan dari nilai absolut, selisih absolut. Jadi kalau misalkan ini ya, data pertama, jarak data pertama sama data kedua, jaraknya berarti itu nanti perhitungannya adalah 1 dikurang 4 ditambah sama 1 dikurang 1. 3. Karena 1 dikurang 4 itu adalah 3 untuk bilangan absolut atau nilai mutlak. Ini 0. Oke ya. Itu nanti adalah jarak Manhattan. Jadi penjumlahan selisih absolut dari nilai absolut dari selisih masing-masing fitur. Nah ini. Jadi ceritanya kita punya 5 data kan tadi. Berarti kita cari nanti mudahnya seperti ini. Jadi kita buat tabel 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita cari jarak 1 ke 1. Jarak 1 ke 1. Nah, ini data 1 ke data 1. Berarti karena fitur pertamanya 1, fitur X-nya 1, fitur Y-nya 1, berarti kan 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1. Hasilnya adalah 0. Kemudian data 1, 2, jarak data 1 dengan 2.
Berarti 1 dengan 2 kan ini. 1 dikurang 4 ditambah 1 dikurang 1. Hasilnya adalah 3. Jadi 1 dengan 2, 3. Di sini juga 3. Kemudian jarak 1 dengan 3. 1 dengan 3. Berarti 1 dengan 3. 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 2. Hasilnya adalah 1. Dan seterusnya menggunakan Manhattan. Jadi semua data dicari jaraknya. Paham ya sampai di sini, sehingga didapatkan matriks jarak seperti ini tadi. Ya, ini tadi matriks jarak. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, setelah ketemu matriks jarak diapakan, Bung? Setelah ketemu matriks jarak, selanjutnya kita cari nilai minimum dari semua jarak yang ada. Nilai yang paling kecil di sini ada nilainya kan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6 ya, ada 7. Yang paling kecil jaraknya itu adalah 1. Nih, saya lingkari. Ini posisinya pada jarak jarak 1 dengan 3, atau bisa kita tulis jarak D1, 3. Itu jarak data pertama sama data ketiga, yang paling kecil. Sehingga data pertama sama data ketiga ini harus digabungkan. Terus menggabungkannya gimana? Cara menggabungkannya berarti kita cari masing-masing jarak D1, D3 ini dengan masing-masing data. Masing-masing data yang tersisa yaitu 2, 4, sama 5, ya kan? Karena 1 sama 3 mau kita gabungkan, berarti data yang tersisa selain 1 sama 3 ada 2, 4, sama 5. Kita cari masing-masing jaraknya D1, D1, 3 dengan semuanya. Caranya gimana? Ini sudah dituliskan. Jadi D1, 3 dengan 2 itu nilainya untuk pengelompokannya kita cari minimum, karena di sini kita pakai single linked ya. Single linked. Kalau misalkan nanti pakai average linked, kita pakai average di sini. Kalau misalkan pakai complete linked di sini max. Karena ini single linked, di sini min ya. Berarti kita cari nilai minimal dari D13 ke 2. Berarti kita cari sama seperti kita mencari minimal D12 dengan D32. D12 itu nilainya adalah 3. Kemudian D32 nilainya adalah 4. Sehingga kalau dicari minimum dari 3 sama 4 ya nilainya adalah 3. Kemudian jarak D13 dengan 4. Jarak 13 dengan 4 itu sama seperti jarak nilai minimum kalau pakai single linked, minimum jarak dari 14 dengan 34. Jarak 14, jarak 1 ke 4, atau dari sini bisa juga jarak 1 ke 4 nilainya adalah 5. Kemudian jarak 3 ke 4 itu adalah 4. Berarti nilai minimumnya adalah 4. Kemudian D13 ke 5 itu minimum D15, ini 15 ke 35. Minimum dari D15 dan D35. D15 itu 7, kemudian D3 ke 5 itu 6. 7 sama 6 nilai minimumnya adalah 6. Sehingga ini bisa kita tandai. Nah, berarti jarak 1,3 ini ya, 1 sama 3 ini dihapus. Jadi yang dihapusnya ini ya, ini semua dihapus. Nah, ini semua dihapus.
Kemudian kan tadi cari jarak 1,3 terhadap yang lain. Kemudian jarak 1,3 terhadap 2 itu nilainya 3. Jarak 1,3 terhadap 4 itu nilainya 4. Jarak 1,3 terhadap 5 itu nilainya 6. Berarti ini isinya jarak 1,3 terhadap 2 nilainya 3. Jarak 1,3 terhadap 4 nilainya 4. Jarak 1,3 terhadap 5 nilainya 6. Sama juga seperti ini. 3, 4, 6. Nah, terus yang ini dapatnya dari mana? Tetap dari yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tetap angkanya. Nah, selanjutnya kita ulangi langkah kedua tadi. Sudah kita dapatkan update matriks terbarunya. Kita update lagi. Kita cari yang terkecil di sini. Dari semua jarak ini, yang terkecil adalah 2. Sehingga kita 2 ini adalah jarak dari 4 ke 5. Sehingga 45 kita gabungkan. Nah, jarak 45, nah ini tadi tabel yang tadi ya. Jarak 45 berarti selain 4 sama 5 tersisa 2 sama 1,3 ya kan? Berarti kita cari D45 dengan data yang lain, yaitu data 1,3 sama data 2. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menghitung jarak antara kelompok 4 dan 5 atau D45 ya kan tadi. D45 dengan kelompok yang lain. Sisanya tadi ada 13 sama 1,3 sama 2. Sehingga kita cari D45 dengan 1,3, D45 dengan 2. D45 dengan 1,3 bisa dicari dengan jarak D terhadap 41, 43, kemudian 51, 53. Nah, 41, 43, 51, 53 ini tidak semuanya kan ada di tabel ini. Berarti kita bisa pakai tabel awal yang tadi. Ini. Tabel yang ini. Sehingga didapatkan D41 itu 5, D43 itu 4, D51 itu 7, D53 itu 6. Jadi yang paling minimal dari ini adalah 4. Atau misalkan mau acuan pakai tabel yang ini, bisa kita pakai tadi kan D45 dengan 1,3. Nah, di tabel ini 1,3 kan jadi 1. Berarti ini itu sama dengan, bisa kita tulis juga, minimum dari D4 sama 1,3, D5 sama 1,3. D4, 1,3 sama D5, 1,3. Nah, D413 itu nilainya kan ini 413, 413 nilainya adalah 4. Kemudian D513, 513 nilainya adalah 6. Nah, berarti nilai yang terkecil dari ini adalah 4. Kemudian kalau ini D452, berarti ini bisa kita cari dengan D42 sama D52. Minimumnya nilainya sama-sama 4, berarti nilai minimumnya adalah 4. Selanjutnya yaitu menghapus baris dan kolom matriks yang bersesuai dengan kelompok 45 serta menambahkan baris dan kolom untuk kelompok 45. Nah, sehingga kita hapus yang ini tadi, duanya yang tadi. Kemudian kita ganti dengan nilai yang kita dapatkan tadi. Jarak 45 sama 1,3. Jadi kita buat 45 kan? 45 sama 45 0 kan jaraknya. Kemudian 45 sama 1,3 ini dapatkan dari perhitungan kita tadi 4. Kemudian 45 dengan 2 nilainya juga 4. Begitu juga di sini. Untuk yang ini nilainya tetap dari sini. Gimana tadi? 0,3 dari sini kan? 0,3 301 13 13 ke 0 13 ke 13 0 13 ke 2 itu 3. Sehingga kita dapatkan matriks ini semua.
Oke. Selanjutnya dipilih jarak kelompok yang terkecil lagi. Jadi dari ini semua kelompok yang terkecil adalah 3. Nah, sehingga terpilih yang kita gabungkan ini adalah 132 13 dengan 2 yang harus kita gabungkan. Berarti ini kita tandai. Nanti yang akan kita hapus. Selanjutnya kalau yang terpilih itu tadi adalah jarak atau D, ya kan tadi D dari 13 dengan 2, maka selanjutnya kita menghitung jarak antara 13 dengan 2 dengan 45, ya. Nah, 132 terhadap 45. Jadi 132 terhadap 45 itu kan bisa kita buat 13 terhadap 45, 2 terhadap 45. Selain ini ya, kalau misalkan kita uraikan seperti ini bisa kita tapi lihat tabel dari yang awal tadi. Tapi kalau misalkan lebih simpel, kita bisa pilih jarak 13 terhadap 45 dan 2 terhadap 45. Jarak 13 terhadap 45 itu kan 4. Ini saya tulis ya, jadi bisa saya tulis minimal jarak D13 dengan 45 dan juga D13 dengan 2 ya. 2 dengan 45. Nah, ini masing-masing nilainya adalah jarak D13 terhadap 45, 13 terhadap 45 nilainya 4 kan? Kemudian 45 terhadap 2 nilainya juga 4. Berarti nilai minimumnya adalah 4. Kok saya kurang? Nilai minimumnya adalah 4. Terlalu bersemangat saya, maaf. Nah, selanjutnya bisa kita tulis seperti ini. 132 sama 45. Matriksnya yang terakhir ini ada. Jadi ini satu klaster. Nah, setelah seperti ini, kita buat sebuah yang namanya dendrogram. Ya, tadi kan matriks awal itu kan masih lengkap. Kemudian dari matriks awal kita cari jarak terdekatnya, tadi kan jarak 1 sama 3. Berarti untuk dendrogramnya 1, 3 itu kita buat dulu. 1, 3, kemudian kayak gini. Terus setelah itu ketemu 45, ya kan, yang digabungkan berarti kita buat 45. Selanjutnya tadi yang ketemu adalah 13 terhadap 2, ya kan, ini berarti 2 ini gabung ke 13. Kalau misalkan ternyata 13 tadi itu 2 itu gabungnya sama 45, berarti misalkan di sini 2 45, berarti ini 2 itu mengakar ke 45 karena 2 itu jarak terdekatnya dengan 13 di sini tadi, ya kan, 1 2 3 ketemunya jarak terdekatnya yang tadi, sehingga si 2 ini menempel atau mengakar ke 1 3 sehingga didapatkan dendrogram seperti ini. Nah, untuk melihat dendrogram seperti ini, terus klasternya gimana, Bu? Misalkan kita potongnya dari sini ya, dendrogram ini. Nah, berarti ada 2 klaster. Klaster pertama itu adalah 1 3 2, klaster ketiga itu adalah 4 sama 5. Tapi kalau misalkan kita potongnya di sini, maka akan ada 3 klaster. Klaster pertama isinya adalah 1 3,
Klaster kedua adalah 2, klaster ketiga adalah 4, 5. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, bisa dicoba sendiri. Kalau misalkan masih bingung, bisa tanya-tanya ke saya. Oke, seperti biasa bisa tanya via WA boleh, via email boleh, atau tanya langsung ke saya. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dipahami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.